Halo football lovers. Kali ini, The Brother Team kembali lagi dengan ulasan dan bahasan menarik tentang sepak bola, baik nasional maupun internasional. Namun sebelum itu, like, komen, subscribe dan jangan lupa aktifkan icon loncengnya agar kalian selalu update tentang video baru dari The Brother Team. Masuk ke dalam, Witan Sulaiman, dan kita lihat langsung pemirsa, menambah jumlah orang kali ini, kita lihat, Witan, Membahas masa depan cerah timnas Indonesia kurang lengkap rasanya jika kita tidak membahas sang opa Korea yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Coach Shin Tae-yong? Ya, dia adalah aktor di balik kesuksesan timnas Indonesia selama 2 tahun terakhir ini. Keahlian ia dalam memoles pemain muda Indonesia sangat patut untuk diacungi jempol. Berkat kepiawaiannya berbagai keberhasilan ia torehkan bersama skuad Garuda baik itu senior dan timnas U19. Di antaranya, timnas Indonesia senior berhasil menjadi runner-up Piala AFF 2020 dan berhasil mengamankan tempat di putaran final AFC Asian Cup 2023 di Qatar. Sedangkan timnas U19 berhasil menembus putaran final AFC Asian Cup U20 di Uzbekistan. Kepercayaan Coach Shin kepada pemain muda tanah air tidak perlu diragukan lagi. Merubah wajah timnas Indonesia menjadi lebih baik adalah bukti dari kejeniusan Coach Shin. Bagaimana tidak, jika dulu timnas Indonesia bermain selalu long ball, jika bertemu tim kuat nyali sudah ciut duluan. Sekarang, pola permainan timnas Indonesia begitu jelas, dengan 1-2 sentuhan, baik itu saat melawan tim kuat sekalipun, nyali pemain Indonesia tidak ciut sama sekali. Keinginan untuk selalu memenangkan pertandingan dan berjuang sampai akhir, menjadi hal yang selalu ditanamkan Coach Shin kepada anak asuhnya. Cara timnas asuhan Shin Tae-yong bermain, kemudian ditularkan kepada anak didik asuhan, Coach Bima Sakti yaitu timnas U16. Ya, mantan pemain Persema Malang tersebut berhasil membawa timnas U16, menjuarai Piala AFF U16 mengalahkan Vietnam di partai final. Melihat dari permainan atraktif timnas Indonesia di seluruh usia, bisa kita simpulkan, inilah awal masa keemasan timnas Indonesia. PSSI, selaku induk sepak bola nasional harus mempunyai peranan yang lebih penting ketimbang para coach di timnas. PSSI harus bisa mempertahankan dan mendukung penuh segala yang ada tanpa harus merubahnya. Di antaranya, mempertahankan Coach Shin Tae-yong untuk terus melatih timnas setidaknya sampai 5 tahun ke depan, berkaca dari track record ia yang begitu luar biasa bersama timnas Indonesia. Bagaimana Vietnam dengan Park Hang-seo berhasil menembus kejuaraan Asia bahkan dunia, bisa dijadikan contoh. Lalu selanjutnya, program naturalisasi pemain keturunan harus tetap dilanjutkan setidaknya sampai pemain yang menjadi target selama ini benar-benar berseragam timnas Indonesia, karena cara menaturalisasi pemain keturunan saat ini adalah murni dari kebutuhan timnas. Dalam hal ini kemauan Coach Shin, bukan kemauan klub. Ivan Jenner, Justin Hubner adalah 2 pemain yang akan dinaturalisasi untuk kebutuhan timnas. Ivan Jenner pemain Utrecht U21 dan Justin Hubner pemain Wolverhampton U21. Mereka murni dibutuhkan Coach Shin untuk melengkapi bagian dari kekurangan timnas Indonesia U19, agar Indonesia bisa berbicara lebih banyak di Piala Dunia U20 nanti. Lalu Sandy Walsh dan Jordi Amat, yang prosesnya hampir rampung di November ini untuk mengambil sumpah menjadi WNI,
akan menjadi bagian dari timnas Indonesia senior sembari menunggu proses dari Sain Patinama yang proses naturalisasinya baru mencapai 30%. Sandy Walsh yang bermain di Belgia bersama Kev McHellen, lalu Jordi Amat menjadi bagian Johor Darul Takzim di tahun ini setelah sebelumnya banyak memperkuat tim besar Eropa. Sebut saja Swansea City, Espanyol, Rayo Vallecano, KAS Open. Sain Patinama bermain di Viking FK di Liga Norwegia. Mereka semua dibutuhkan timnas Indonesia asuhan Coach Shin untuk menghadapi AFC Asian Cup 2023 di Qatar. Tentu program naturalisasi ini bukan kaleng-kaleng. Selain membantu timnas Indonesia berbicara banyak di turnamen bergengsi, tentu juga diharapkan mampu menularkan pengalaman di liga luar dari para pemain keturunan kepada para pemain Indonesia lainnya. Karena bagaimanapun pemain keturunan berhak untuk membela tanah air dari leluhurnya. Ya, football lovers, harapan kita semua timnas Indonesia tetap terbang tinggi dengan sayap Garuda yang elegan. Sampai di sini dulu ya football lovers bahasan kali ini. Jangan lewatkan bahasan menarik lainnya dari The Brother Team. Sekian dan tetap sehat selalu football lovers.